Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya. Bertemu kembali dengan saya. Hari ini ya kita akan lanjutkan dari contoh-contoh suatu perulangan dalam bentuk eh, struktur for. Oke, sebelumnya kita menggunakan contoh deret barisan bilangan genap ya, menggunakan for. Maka sekarang kita akan menggunakan perulangan while ya. Bagaimana ya? While atau do while? Nah, perhatikan contoh berikut. Pada perulangan for, ya, di sini terdapat k sama dengan 0 ya. Nah, ini sebenarnya dia nilai awal mulai iterasi perulangan akan dijalankan. Lalu ada k kurang dari n sebagai kondisi ya. Apakah masih memungkinkan untuk dikerjakan atau tidak? Sudah diakhiri, cukup, atau masih dilanjut seperti itu. Sedangkan ada increment ya, dia bertugas untuk memberitahukan bahwa sekarang pencacahnya atau iteratornya maju ya. Oke, sebenarnya tidak harus maju ya, tidak harus ditambah satu, boleh tambah dua, dikali dua, dibagi empat, silahkan ya. Yang penting benar-benar sesuai dengan requirement ya. Jadi ada tiga ya. K sama dengan 0, K kurang dari N, dan K plus plus. Nah, peletakan pada perulangan while, K sama dengan 0 di awalnya ya. Lalu while K kurang dari N, oke, seperti ini. Lalu ada K plus plus ya. Jadi kita meletakkan struktur for ya, seperti ini dia. Sedangkan di dalamnya isinya dia, maka kita bisa lakukan copy paste ya, seperti itu. If K persen 2 sama dengan 0, maka printf persen K, koma, di sini K ya, sorry, persen I ya, maaf. Oke. Jadi untuk konversi dari struktur for ke bentuk while, teman-teman, tadi ya yang paling penting adalah K sama dengan 0, lalu while K kurang dari N, dan K plus plus. K plus plus kenapa tidak diletakkan di sini? K plus plus misalnya. Oke. Sebenarnya bisa saja ya, tapi secara proses maka K plus plus ini akan dieksekusi sebelum proses if ya. Dilihat dari urutannya. Baris 26 dieksekusi terlebih dahulu, setelah itu baris 27 ya. Oke, jadi peletakannya dia ada di setelah proses pengecekan if ini ya, percabangan. Oke. Bagaimana dari bentuk while ya atau for ini ke dalam bentuk do while? Nah, apalagi ke do while mirip dengan perulangan while ya. Oke, nah di sini kita perlu K sama dengan 0, do. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu ada K plus plus ya. Di sini kondisinya ya. While K kurang dari N titik koma. Nah, perhatikan di situ. Oke. Jadi, while di baris 25 dipindahkan ke posisi baris terakhir 30 ya. Isi di sini dia baris 34 masih sama ya. If K persen 2 sama dengan 0, maka printf persen I, koma, K ya. Masih sama seperti ini. Mana yang harus kita pilih? Apakah perulangan for atau perulangan while atau perulangan do while? Oke. Nah, sebenarnya secara output ya akan sangat memungkinkan ya hasilnya sama. Oke. Akan sangat memungkinkan kecuali ya secara alur proses logika ya dari struktur internal prosesnya
Pengecekan pada dual di sini hanya dilakukan di akhir, sehingga mengakibatkan adanya satu eksekusi tanpa pengecekan. Minimal akan ada satu eksekusi dia, meski tanpa dicek, kalau pada dual. Sedangkan pada for dan while dia tetap akan dicek, pertama kali akan dicek dia. Kalau masih mungkin, masih memenuhi, ya, masih bernilai true, maka dikerjakan. Kalau tidak true, tidak dikerjakan. Ya. Nah, sedangkan pada dual dia kerjakan dulu satu kali, baru dicek ya. Setelah itu lanjut dia terus. Ya, apakah masih memenuhi kondisi while di sini atau tidak? Kalau masih bernilai true, maka masih dikerjakan ya seperti itu. Oke. Oke ya, kalau di pemrograman Pascal ada istilahnya repeat until ya. Nah, ini mirip ya, cuma repeat until itu dia diulangi ya sampai kondisinya benar ya. Oke. Kalau di sini dia diulangi terus-menerus sampai kondisinya salah, berhenti ya. Itu perbedaannya. Oke. Coba kita cek kembali ya dan lakukan konversi mungkin pada cara kedua ini ya. Cara kedua. Cara kedua, kita coba di sini K sama dengan 1 while K kurang sama dengan N, oke, K plus plus ya. Setelah itu UN sama dengan 2 dikali K min 2 print F persen I, koma ya, UN ya, seperti ini. Ini untuk diubah ke perulangan while ya. Untuk perulangan while, nah, teman-teman sudah terbiasa, tinggal lakukan mungkin seperti ini ya. Tinggal kita lakukan salin ya. Oke, dan tempel. Ini kita cut, ganti do ya. Kita letakkan di sini ya. Oke. Kalau sudah terbiasa teman-teman ya. Oke ya, ini konversinya seperti ini. Oke. Lanjut sekarang kita ke cara ketiga. Cara ketiga bagaimana nih kita untuk mengkonversi ya. K sama dengan 0 ya. Lalu while ini K kurang dari N. Di sini pun ada awal sama dengan 0 juga ya. Harus kita tetap tulis inisialisasinya agar nilai outputnya masih sama. Kalau tidak, kita set di angka 74 dari 0 lagi, maka dia akan menyimpan nilai terakhir awalnya. Ya. Misalkan awalnya terakhir ada 70, maka 70 ya. Nah, sehingga nanti tidak mulai dari 0 lagi. Ya. K kurang dari N, lalu ada K plus plus, ya, seperti ini. Oke, ya. Isinya apa? Isinya adalah di sini print F persen I, koma awal ya. Awal sama dengan awal kita tambah 2. Oke. Ini namanya komputasi numerik ya menurut kita. Nanti akan ada contoh-contoh lain yang berkaitan dengan contoh numerik seperti ini ya. Oke. Ketika kita ubah sekarang menjadi dual, maka awal sama dengan 0, K sama dengan 0, do ya, teman-teman perhatikan, K plus plus, while, oke, K kurang dari N. Oke, seperti ini dia ya. Oke, perhatikan sama ya, tinggal kita isikan di sini print F persen I, koma awal. Awal yang baru sama dengan awal yang lama ditambah dengan 2 ya. Oke. Contoh yang lain, teman-teman untuk cara keempat ya, dan cara kelima silahkan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Barangkali ada yang hendak mencoba ya. Oke, karena dari hal-hal biasa ya, maka bisa menjadi luar biasa ya semakin dicoba ya. Oke, saat ini sekian dulu. Terima kasih. Jumpa kembali di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.